Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman kita lanjutkan diskusi kita dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kesehatan seperti sebelumnya pada pagi hari ini dan dasarnya kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita berikan seleksi yang sekarang. Yang terhormat Abu Hanif Unita selaku penelitian sebagai melarikan kita Assalamualaikum Salim Rian Minah dan Injara serta teman-teman saya, saudara-saudara sehat, guru-guru saya dan peserta keluarga saya. Di sini saya jelaskan tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah kuadrat. Contoh bilangan persamaan kuadrat itu ada 2x kuadrat dikurangi 6x terus ditambah 5 sama dengan 0. Jadi di dalam bilangan kuadrat itu dibagi menjadi 3. Yang x kuadrat itu disebut dengan bilangan A, yang x itu disebut dengan bilangan B, yang angka sebelum sama dengan disebut bilangan C. Kalau tadi contoh bilangnya itu yang A itu adalah 2, yang B itu 6, kalau yang C itu 5. Ada contoh lagi itu x kuadrat terus 4 sama dengan 0. Jadi kalau jika sebelum angka x kuadrat itu tidak ada angka, maka kita menyebutnya dengan 1. Jadi contohnya x kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi A nya itu 1, B nya itu jika tidak ada B maka ditulis 0, kalau C nya itu min 4. Maka contoh lagi itu x kuadrat min 9x sama dengan 0. Kalau yang itu A nya itu 1, B nya itu min 9, C nya itu 0. Lalu cara penyelesaian dari bilangan-bilangan kuadrat itu adalah disamakan A dikali dengan C. Jadi yang dari hasil A dikali C maka kita cari yang hasilnya itu B, lalu dijadikan menjadi x1 dan menjadi x2. Jika C nya sama dengan 0 maka A dikali B sama dengan C. Jika tidak ada yang kosong maka A nya dikali dengan C, mencari jumlah yang hasilnya B, lalu dibilangkan dengan hasilnya C. Lalu setelah menjumlahkan hasil x1 dan x2 maka kita mencari menggunakan rumus AB. Lalu akar persamaan kuadrat itu ada dari x1 dan x2. Kalau dan x3, x1 itu jika kita menjadikan x1 maka x1 diberikan ruas kiri itu contoh bilangnya itu 1 kuadrat min 5 terus ditambah 6. Jadi 1 dikurangi 5 ditambah 6. Jadi hasil ruas kanannya itu 2. Lalu dari persamaan x kuadrat dikurangi 5 x ditambah 6 sama dengan 0. Lalu jika menggunakan x2 yang rumusnya kiri maka 2 kuadrat dikurangi 5 kuadrat ditambah 6. Jadi lalu hasilnya itu 4 dibagi 10 ditambah 6. Lalu hasilnya itu di bagian ruas kanan. Lalu ada menetapkan akar-akar persamaan kuadrat dengan faktornya. Untuk mendapatkan akar-akar penyelesaian yang real maka bentuk x kuadrat ditambah c sama dengan 0 dapat dikarakterkan jika tanda A dan C berlawanan. Lalu bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan O itu dapat diselesaikan dengan mengfaktorkan dan mengubah persamaan kuadrat. Jika faktornya itu menjadi x dalam kurung A, x
X dalam kurung AX plus B sama dengan 0. Lalu jika bentuk X kuadrat ditambah B X ditambah C sama dengan 0 itu dapat difaktorkan dengan cara menentukan dua bilangan. Misalnya P dengan Q itu P dengan Q, dimana jika kedua bilangan itu dijumlahkan maka sama dengan B jika dijadikan sama dengan C. Jadi jumlah bilangan B dan C itu disamakan jika ingin memfaktorkan. Dengan kata lain, P ditambah Q sama dengan B dan P ditambah Q sama dengan B, sehingga diperoleh dari kalimat tersebut. Kalau persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat itu jika menentukan hasil kuadrat tidak menggunakan memfaktorkan itu kalimatnya itu harus disempurnakan. Contohnya itu 3x kuadrat ditambah 3x dikurangi min 2 sama dengan 0. Jumlahnya itu adalah 3. Jika 3 ditambah 3 ditambah min 3 sama dengan min 6. Setelah dikuadratkan dengan sempurna, jika sudah ketemu min 6 maka kita bisa langsung memfaktorkan. Contohnya itu ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Jadi a nya itu tidak boleh 0, jadi yang boleh 0 itu b dan c. Untuk soalnya itu kita ada salah kata mengucapkan sama-sama belajar, sama-sama saya, sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.